Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Bu Guru harap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, semoga semuanya sudah bangun pagi ya, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita masih di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2. Nah, subtema 2 ini kita membahas tentang wujud benda, pembelajaran yang keempat, sifat benda cair, lalu permainan mengiring bola, dan gotong royong. Ini materi yang kita pelajari ya anak-anak, ayo. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia. Pelajaran bahasa Indonesia ini membahas tentang sifat benda cair. Benda cair akan mengisi ruangan dan berubah bentuknya sesuai dengan wadahnya. Jika dituang ke botol, air mengisi ruang botol. Bila dituang dalam gelas, air mengisi ruang gelas. Volume benda cair selalu tetap. Benda cair mengalir dari tempat tinggi menuju yang rendah. Benda cair memiliki kecepatan aliran yang berbeda. Hal ini karena kekentalan benda cair itu berbeda-beda ya anak-anak. Nah, contohnya air biasa kita tuangkan, pasti alirannya lebih cepat ya. Alirannya lebih cepat. Sedangkan minyak goreng, oli, itu kalau kita tuangkan alirannya agak lambat karena memang bentuknya kental. Bentuknya kental ya, minyak goreng dan oli itu benda cair yang bentuknya kental. Sedangkan air dan yang lainnya itu bentuknya tidak kental. Jadi alirannya lebih cepat seperti itu ya anak-anak. Nah, benda cair ini bentuknya tentu berubah-ubah sesuai dengan tempat dan wadahnya. Jika kita letakkan benda cair tersebut ke dalam mangkuk, maka bentuknya seperti mangkuk. Kita letakkan di dalam piring, seperti piring. Kita letakkan di dalam toples, bentuknya seperti toples. Nah, seperti itu ya, bentuk benda cair itu selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sedangkan volume benda cair itu selalu tetap. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang PJOK permainan mengiring bola. Apakah anak-anak sudah pernah melakukan permainan mengiring bola? Tentu sudah ada yang pernah melakukan dan ada juga yang belum pernah mencoba ya anak-anak. Nah, permainan mengiring bola merupakan permainan dengan gerak manipulatif. Gerak dasar manipulatif yang ada pada permainan ini adalah mengiring bola dan menendang bola. Cara bermain permainan mengiring bola sebagai berikut. Yang pertama itu, pemain membuat barisan yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Lalu yang kedua, pemain pertama mengiring bola dan menendang masuk ke dalam gawang. Ketiga, setelah itu, pemain pertama melemparkan bola kepada pemain kedua dan begitu seterusnya sampai pemain terakhir. Lalu yang keempat, barisan yang paling cepat selesai keluar sebagai pemenang. Permainan mengiring bola membutuhkan kerjasama tim. Nah, ini ya, permainan mengiring bola ini tentu membutuhkan kerjasama antar tim ya. Satu tim itu harus kompak. Jika tidak kompak, maka tim tersebut bisa kalah. Nah, permainan mengiring bola ini juga termasuk gerak dasar manipulatif. Anak-anak tahu kan contoh gerak dasar manipulatif itu apa saja?
Contoh gerak dasar manipulatif itu seperti melempar, menendang, menangkap, memukul. Nah, itu adalah permainan dasar gerakan manipulatif. Harus ingat ya anak-anak. Nah, bukan gerakan lokomotor, tetapi gerakan manipulatif. Sekarang pelajaran PPKN tentang gotong royong atau kerjasama. Gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan dengan lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong merupakan salah satu pengamalan Pancasila ketiga. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, kita lihat di sini manfaat gotong royong atau kerjasama di antaranya. Yang pertama itu meringankan beban pekerjaan. Yang kedua, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah untuk diselesaikan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kebersamaan. Keempat, menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, kekeluargaan antar sesama. Nah, itu ya manfaat bergotong royong atau kerjasama. Nah, manfaat yang lainnya juga Bu Guru beri ini ya, menghemat waktu, uang, dan tenaga. Nah, itu juga termasuk manfaat bergotong royong dan kerjasama. Menghemat waktu, menghemat biaya, dan menghemat tenaga. Itu ya. Nah, bayangkan jika kita tidak melakukan kerjasama atau gotong royong, membersihkan rumah atau membersihkan kelas, dikerjakan sendiri, pasti terasa lebih berat, lebih lama, dan lebih membutuhkan tenaga yang ekstra ya anak-anak, karena kita harus bekerja sendiri. Tetapi jika kita mengerjakan atau membersihkan kelas dengan cara piket, bergotong royong atau kerjasama, maka kebersihan kelas itu cepat diselesaikan dengan tepat waktu. Nah, jadi tidak terlalu capek dan cepat selesai dan kebersamaan semakin erat. Nah, itu ya anak-anak manfaat dari gotong royong atau kerjasama. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini anak-anak. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.